Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku? Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan kebesaran Allah, saya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Pada perbincangan kali ini kita masih membahas tentang satu opini, Bang. Ya. Jadi, Bang, kan satu opini ini sangat ditunggu kehadirannya, Bang. Beliau sangat diharapkan. Harapan dari umat akhir zaman, satu opini ini akan membawa keadilan, menegakkan hukum, dan mensejahterakan umat manusia di akhir zaman ini. Jadi, Bang, Ya. kalau satu opini itu diharapkan kedatangannya, kira-kira, Bang, kalau menurut Abang, apa kelebihan beliau sehingga beliau sangat diharapkan di akhir zaman ini tentang kedatangannya, Bang? Ini sesuai dengan ramalan Jayabaya. Memang benar adanya. Karena Satria Pendidik ini adalah manusia rahasia yang dipersiapkan untuk akhir zaman untuk memberantas kezaliman atas perintah dan Allah Subhanahu wa taala. Satria Pendidik ini telah menjalani proses yang ketat, perjalanan spiritual. Perjalanan yang dilakukan Satria Pendidik adalah perjalanan kesucian dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa ataupun bencana, karena manusia di zaman adalah manusia yang dimuliakan, lebih mulia dari manusia awal. Jadi Satria Pendidik ini tugasnya adalah memberantas kezaliman, menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan yang baginda jalani, yaitu menjalani perintah Allah dan menjalani aturan dunia. Imam Mahdi dan Satria Pendidik adalah dua nama, satu wujud. Tujuan mereka diutus di muka bumi ini adalah bagaimana sesuai keinginan baginda yang telah berjanji kepada Allah, bagaimana Muhammad itu memohon kepada Allah supaya umat yang ada di muka bumi ini di akhir zaman ini menjadi umat bagian dari Muhammad semua. Jadi Imam Mahdi itu dengan menyelamatkan umat ini dari segala macam perbuatan-perbuatan yang zalim sesuai dengan perjanjian Nabi Muhammad, bahwa termulia bukan adalah sahabat yang awal, tapi sahabat manusia yang terakhir yang tidak mengenal baginda, tapi menjalani perintah baginda walaupun tidak melihat wajah baginda. Itu yang saya tanggap. Jadi satu opini ini, Bang, kalau dikaitkan dengan sebelum datangnya Nabi Muhammad, apakah satu opini ini termasuk membawa apa yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Maksudnya adalah risalah-risalah para nabi itu, Bang.
menurut saya benar. Imam Mahdi atau Satria Peningit ini, dia menjalani kitab-kitab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab ini adalah kitab firman Allah yang tidak bisa ditiru oleh manusia, seperti apa yang Allah sampaikan, baginda sampaikan melalui sahabat. Jika kau beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk, dan percaya kepada hari akhir. Kitab-kitab Allah ini adalah kitab-kitab yang terdiri dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab yang ditulis dalam perjalanan para aulia atau para nabi, seperti Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, termasuk Siti Jenar dan Al-Halak itu. Mereka itu para aulia yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Mereka adalah yang mempunyai kitab yang mengkaji dari 4 kitab itu sehingga menjadi kitab Al-Hayat atau kitab kekekalan. Kalau beliau telah hadir di tengah-tengah umat, kira-kira Bang, apa yang akan terjadi nanti ketika beliau sudah dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah umat? Satria Peningit ataupun Imam Mahdi, setelah ada goro-goro bencana-bencana besar, sehingga manusia-manusia itu ketakutan, mereka putus asa apa yang terjadi, sehingga mereka memperbaiki diri, mereka belajar tentang Allah, mendekatkan diri. Imam Mahdi datang untuk bagaimana memberikan pencerahan, memberikan peringatan bahwa ini akhir zaman yang telah ditentukan dalam kitab-kitab, baik kitab Injil, Al-Quran, kitab Taurat, dalam nubuat kitab-kitab awal, bahwa Imam Mahdi atau Peningit ini adalah satu manusia rahasia yang telah dipingit, yang telah ditentukan oleh Allah dalam semesta untuk menyelamatkan bumi dan seisinya yang ada yang diciptakan Allah itu. Jadi Satria Peningit ini adalah manusia yang dibekali Allah dengan ilmu-ilmu, terutama ilmu laduni, ilmu yang diturunkan kepada Isa Al-Masih putra Maryam, yang diajarkan oleh baginda Khidir dan semua tokoh-tokoh sufi yang telah ada di muka bumi ini, yang diajarkan oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kedatangan Satria Peningit ini, menurut pendapat saya, setelah saya pelajari, setelah saya melihat kode-kode alam yang saya lihat, Satria Peningit ini dia akan muncul di antara tahun 2025 sampai 2029. Jadi perbaiki diri, perbaiki semua apa yang telah dinubuatkan daripada orang-orang yang telah menceritakan tentang Satria Peningit atau Imam Mahdi. Itu benar apa adanya, karena beliau telah hadir di antara kita-kita yang ada sekarang ini. Beliau telah diproses gaib dari tahun 2009, dia selesai tahun 2019. Tetapi
dalam perjalanannya dari tahun 2019, dia dijanjikan dia akan dimunculkan tahun 2029, antara 2019 sampai 2029, terutama tahun 2025 sampai 2029. Insya Allah itu petunjuk yang saya dapat. Jadi Imam Mahdi dan Satria Peninggi itu ada. Apa-apa yang menjadi beban, apa-apa yang menjadi dosa mereka, karena kalau saya lihat sekarang ini bumi telah berguncang, bumi telah memberikan peringatan. Seluruh bumi Adam ini maupun agama apapun harus memperbaiki diri, karena agama Satria Peninggi atau Imam Mahdi tidak memilih agama, tapi dia melihat orang seperti Allah berfirman, aku tidak pernah memandang manusia dari ketampanan, kegantengan, harta yang dia miliki, jabatan yang dia punya, tapi aku memandang manusia dari hati dan takwanya. Itu yang saya tahu.